Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman sekalian dalam channel Momon Pajak. Pada kesempatan kali ini saya coba akan berbagi tentang bagaimana sih cara melakukan pendaftaran online direct pajak berkaitan dengan pendaftaran NPWP orang pribadi. Nah, sekarang sudah sama kita ketahui bahwasanya untuk mendapatkan NPWP kita harus melakukan pendaftaran secara online. Gimana caranya? Kita simak tutorial berikut. Pertama sekali saja kita harus masuk ke menu ke web erekpajak.go.id. Ketik saja di Google misalnya erek pajak, kan nanti akan muncul erekpajak.go.id. Dan kita klik. Selanjutnya kita akan melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Di sini kita melakukan pendaftaran dengan klik menu daftar. Oke, kemudian kita masukkan email yang akan kita daftarkan. Jadi email harus email yang valid dan belum pernah digunakan. Setelah kita isi emailnya, kita pilih captcha, kemudian kita pilih daftar. Kemudian sukses. Selanjutnya kita akan menerima email registrasi aktivasi EREK kita untuk membuktikan bahwa email kita email yang aktif dan valid. Kita klik saja email tersebut, aktivasi EREK, akan muncul link verifikasi atau link tautan. Kita klik link verifikasinya atau tautannya, kemudian kita nanti akan dimasukkan kembali ke menu pendaftaran tersebut untuk mengisi data-data. Nah, data apa saja yang akan diisi? Ada jenis WP, misalnya orang pribadi, nama kita, alamat email kita yang tadi kita daftarkan, kemudian password, kemudian kita mengisi kembali passwordnya, nomor HP, pertanyaan, ini sudah ada pertanyaannya, tinggal kita pilih saja, kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan setelah kita isi, maka kita akan memilih bahwa oke. Kemudian setelah sukses kita tutup dan akan dikirimkan kembali email untuk mengaktifkan akun kita. Kita kembali akun email tersebut ya. Kemudian kita akan mendapatkan email balasan untuk melakukan aktivasi atas email yang sudah kita daftarkan. Jadi ketika kita sudah klik ini berarti akun kita sudah aktif. Hanya baru nanti kita akan bisa mengisi data-data berkaitan dengan pendaftaran NPWP kita. Oke, lanjut kita klik di sini untuk memulai pendaftaran. Nah, kembali kita akan masuk ke dalam menu EREK, tapi pada saat ini kita sudah punya akun. Kita tinggal memasukkan email dan password yang sudah kita buat tersebut. Dan jangan lupa kita masukkan captcha-nya. Kemudian login, baru kita akan mengisi data-data yang diminta berkaitan dengan pendaftaran NPWP kita. Pertama, kita akan diminta tentang kategori wajib pajak. Jadi kita pilih centeng orang pribadi. Kemudian statusnya, kalau untuk orang pribadi ya biasanya perusahaan. Kalau cabang ini mungkin untuk perusahaan atau badan usaha. Jadi kita pilih pusat, kemudian kita pilih next, lanjut. Nah, kemudian baru kita akan mengisi identitas kita sebagai wajib pajak. Biasanya kalau di sini nama wajib pajaknya sudah muncul ketika kita melakukan pengisian di awal tadi. Dan kita isi kalau misalnya ada gelar depan, gelar belakang, ini yang tidak wajib. Jadi kalau yang ada tanda conteng pada bintang merah itu berarti wajib untuk diisi. Jenis kelamin, status pernikahan, kebangsaan, kemudian nomor KK dan NIK. Nah, ini yang paling penting. Jadi sebelum kalian melakukan pendaftaran NPWP, siapkan dulu nomor KK, kemudian NIK-nya. Jadi tidak perlu diupload, cukup memasukkan nomor tersebut. Karena ini akan langsung kita validasi, bukan akan langsung sistem memvalidasi data KK dan NIK tersebut. Kita conteng saja ketika kita sudah masukkan nomor KK, NIK, validasi. Nah, ini memerlukan waktu yang cukup panjang karena langsung link dengan data yang ada di data Dirjen Kependudukan. Kalaupun misalnya sudah beberapa lama tidak berhasil ya mungkin perlu logout dulu, kemudian masuk lagi. Biasanya sudah berhasil. Jadi dicoba saja seperti itu. Kemudian kita masukkan nomor telepon atau nomor HP, kemudian email, kemudian kita klik next kembali. Jadi pastikan kalau kita sudah berhasil, maka nanti akan muncul keterangan yang menunjukkan nomor KK dan NIK kita itu valid, validasi data. Artinya nomor KK benar, NIK-nya juga benar.
Kemudian kita pilih kembali, atau kita lanjut kembali next. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi sumber penghasilan. Nah, sumber penghasilan inilah yang akan menjadi dasar untuk pembuatan laporan SPT tahunan kita selanjutnya. Jadi ada beberapa sumber penghasilan di sini, pekerjaan dalam hubungan kerja, yang misalnya kita sebagai pegawai atau karyawan. Kemudian kegiatan usaha ya kalau kita mempunyai usaha. Kemudian yang berikutnya kita bekerjaan bebas ya. Di sini misalnya dokter, lawyer atau yang memang ya tidak terikat dengan apa eh, dengan perusahaan tertentu. Jadi misalnya kita isi pekerjaan kita karena mungkin baru ya belum ada pekerjaan misalnya, ya berarti kita anggap saja di sini pekerjaan kita ya masih sebagai statusnya pegawai swasta misalnya seperti itu. Karena kita wajib memilih ketika memilih pekerjaan itu salah satunya harus diisi. Isi sumber penghasilan kita, selanjutnya kita mengisi alamat domisili. Jadi alamat domisili ini alamat di mana kita berada sekarang ya. Belum tentu sama dengan KTP, tapi kalaupun seandainya sama ya tidak masalah. Nanti di pemilihan alamat KTP kita tinggal memilih alamatnya sama. Jadi di sini kita mengisi alamat domisili kita, jalan, dan seterusnya. Ketika sudah semua diisi, kita lanjut next. Nah, alamat KTP ini tadi ada pertanyaan kalau misalnya sama dengan alamat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya, jadi tinggal kita klik saja sih biasanya sudah akan menyamakan data-data tersebut. Tapi kalau misalnya beda ya kita isi kembali. Misalnya domisilinya di Jakarta tapi ternyata KTP-nya di Palembang misalnya ya kita isi kembali. Kemudian setelah kita isi, kita next kembali, kemudian kita diminta untuk melakukan pengisian alamat tempat usaha. Nah, ini tadi jika kita milih pekerjaan kita sebagai usahawan, maka kita harus mengisi di mana lokasi usaha kita. Ya, kalaupun sama ya kita tetap isi di mana lokasi usaha kita berada. Jadi kalau kita memilih tadi pekerjaan kita sebagai pegawai, ya kita tidak perlu mengisi alamat tempat usaha ini. Selanjutnya, next kembali. Kemudian di sini ada diminta info tambahan. Info tambahan ini berkaitan dengan penghasilan yang rutin kita terima rata-rata per bulannya berapa. Ya, misalnya penghasilan kita kurang dari 4,5 juta, yang di bawah PTKP, atau 4,5 juta sampai 10 juta, dan seterusnya. Itu kita sendiri yang menentukan sesuai penghasilan yang kita terima. Jadi misalnya saya di sini memilih kurang dari 4,5 juta, maka kita centeng di sana. Next, kemudian di sini kita meminta diyakinkan atau diberi persyaratan. Artinya di sini saudara adalah WPO orang pribadi yang berspusat yang tidak melakukan kegiatan usaha. Jadi NIK juga tervalidasi, jadi tidak ada perlu syarat yang dilampirkan. Jadi semuanya sudah tidak ada masalah, syaratnya sudah terlengkapi. Yang terakhir, pernyataan yang sebelum terakhir, di sini kita diminta untuk membuat pernyataan semacam meyakinkan bahwasanya kita sudah mengisi data tersebut dengan benar dan lengkap. Kemudian nanti kita akan ditanya, dengan adanya NPWP ini, pertama, apakah kita langsung akan melaksanakan kewajiban kita? Ya, jadi nantinya ketika kita memilih itu, berarti secara otomatis NPWP kita itu sudah valid ya, sudah aktif sehingga dalam prosesnya kita harus melakukan pembayaran, melakukan pelaporan SPT tahunan. Tetapi jika kita di sini memilih belum akan melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan dengan alasan belum terpenuhinya, maka ya NPWP juga akan tetap keluar. Tetapi NPWP tersebut statusnya tidak aktif. Ya, artinya tidak bisa digunakan untuk melakukan misalnya sebagai sarana administrasi dalam contohnya dalam administrasi perizinan atau dalam eh, apa namanya melakukan kredit ke bank dan seperti itu. Jadi kalau misalnya NPWP-nya tidak aktif, ya artinya NPWP-nya tidak bisa digunakan. Nah, ketika mungkin sudah ada NPWP tapi memilih ini, ya itu tidak bisa digunakan. Tapi kalau kita merasa bahwasanya kita akan melakukan aktivitas-aktivitas berkaitan dengan penggunaan NPWP itu, maka kita harus memilih akan melaksanakan kewajiban kita. Ya, selanjutnya kita harus lapor, bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, terakhir, apakah kita menggunakan tarif umum PP23? Jadi PP23 ini ya untuk tahun-tahun di bawah tahun 2022 ya, sebelum Undang-Undang HPP masih berlaku. Tapi untuk tahun 2022 ini untuk penghasilan peredaran usaha di bawah 500 juta, maka tidak dikenakan PPh final PP23 ini.
Jadi ketika misalnya kita memilih dikenai PPh, eh, misalnya gini, jadi 2021 kita masih ada yang belum kita bayar, maka kita memilih conteng dikenai PPh ini. Tapi jika kita ingin memilih dengan tarif normal, maka dikenai PPh sesuai dengan undang-undang. Jadi ini tinggal kita pilih saja sesuai dengan apa namanya kebutuhan kita. Simpan, apakah Anda yakin akan menyimpan? Ya. Selanjutnya dilihat dalam status pendaftaran kita, ini baru statusnya lengkapnya. Statusnya lengkap ini NPWP-nya belum ada, nih masih kosong. Tapi data-datanya sudah lengkap. Nah, selanjutnya untuk memastikan atau memunculkan NPWP tersebut, maka kita harus merekam, meminta token terlebih dahulu. Kita token, kita klik saja token, kemudian kita masukkan captcha-nya, kemudian diinfokan bahwa token berhasil dikirim ke email. Jadi kita balik lagi ke email kita yang sudah kita daftarkan. Nanti di email akan muncul generate token. Nanti akan dikirimkan semacam token token dalam bentuk huruf atau angka ya, kita masukkan token tersebut ke menu pendaftaran tadi. Di sini sudah muncul misalnya tokennya YMAU dan seterusnya, itu kan akan muncul beda-beda setiap kita melakukan permintaan. Ketika kita sudah mendapatkan token, kita kirim permohonan. Nah, di sini ada pernyataan bahwa kita akan memperoleh informasi perpajakan. Jadi saya menyatakan bahwa telah memperoleh informasi yang jelas dari DJP bahwa memiliki kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Kemudian telah memberikan penjelasan bahwa WP Operator mempunyai hak untuk memperoleh layanan informasi perpajakan, sosialisasi, dan seterusnya. Isi token kita yang sudah kita dapatkan dari email tadi, kemudian kita kirim. Jadi setelah kita kirim, maka kita akan dapatkan notifikasi bahwa kita telah terdaftar. Telah terdaftar sebagai wajib pajak, kemudian juga NPWP-nya sudah diberitahukan dan terdaftar di sini misalnya di KPP Pertama Palembang Ilir Timur. Jadi ini KPP administrasi kita. Nah, sesuai tempat di mana kita melakukan pendaftaran tadi atau sesuai dengan alamat KTP kita. Informasi ini juga dikirimkan ke email. Jadi username kita telah diganti jadi NPWP. Kemudian di sini kita diminta mengikuti survei atau kita lewatkan saja. Misalnya kalau kita ingin mengikuti survei, ya ada beberapa bintang yang harus kita isi. Ya, terserah kita ya, kalau kita merasa aplikasi ini berguna atau nyaman atau enak, ya tinggal kita pilih bintang 5 seterusnya. Kemudian kita pilih simpan, maka nanti sini di dashboard kita kembali, itu akan sudah muncul status pendaftaran kita di verifikasi. Jadi status verifikasi ini artinya sudah berhasilkan mendapatkan NPWP. Dan NPWP tersebut sudah dapat digunakan untuk melakukan pelaporan dan pembayaran. Namun dalam tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen. Informasi berikutnya akan kami sampaikan melalui email atau ke alamat korespondensi. Jadi NPWP kita sudah ada, tetapi belum bisa kita dapatkan dalam bentuk fisik. Jadi fisik NPWP itu akan dikirimkan ke alamat di mana kita melakukan pendaftaran sesuai alamat KTP. Jadi teman-teman sekalian yang sudah mendapatkan NPWP seperti ini, ketika misalnya sudah berhasil ya, mungkin kita harus menunggu dulu. Atau kalau kita paling tidak ingin betul-betul mendapatkan dalam bentuk secara NPWP elektronik, ya kita mungkin datang ke KPP, kemudian pertama sekali mungkin minta EVIN. Nah, nanti ketika kita sudah dapat EVIN, kita bisa login di akun DJP online. Nah, nanti di situ akan bisa muncul langsung NPWP elektronik yang mungkin bisa kita gunakan juga untuk administrasi seperti itu. Atau mungkin nanti kita bisa datang ke KPP supaya bisa mendapatkan langsung NPWP tersebut. Oke, sampai di sini saja mungkin panduan singkat bagaimana kita melakukan pendaftaran NPWP secara online. Jadi ketika kita sudah tahu langkah-langkah seperti ini, kita bisa menyiapkan apa-apa yang harus disiapkan untuk mendapatkan NPWP tersebut. Demikian, terima kasih atas sharingnya, atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jadi ketika teman-teman sekalian merasa ini bermanfaat, bisa di-share ke rekan-rekan yang lain melalui grup WA, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa subscribe di channel Momen Pajak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.